Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Eduka Vokasi, berjumpa kembali dengan saya Kang Ahmad Ripai. Kali ini kita memasuki topik keempat pada video tutorial bagaimana membuat multimedia pembelajaran interaktif berbasis HTML5 menggunakan Articulate Storyland. Akan saya bahas step by step sampai sahabat Eduka Vokasi bisa membuat sebuah multimedia pembelajaran interaktif. Ada apa di video tema yang topik yang keempat ini? Kali ini kita akan membuat sebuah animasi menu atau animasi button yang menarik seperti ini. Ketika disorot, maka kompetensi kemudian mulai, kemudian diklik, nanti interaksinya ke halaman kompetensi. Ini juga sama, materi ajar, disorot, silakan. Nah ini pengembang belum. Hari ini kita akan praktek bagaimana membuat seperti ini. Terus disimak ya, jika tips ini bermanfaat buat sahabat Eduka Vokasi sekalian. Selamat mengikuti. Tapi sebelum itu kita simak yang berikut ini. Baik, kita akan mulai bagaimana rahasianya membuat sebuah animasi yang tadi saya di awal tunjukkan. Ternyata kuncinya ada di video topik yang keempat ini. Terus disimak ya. Yang pertama, kalau kita flashback bahwa ketika disorot kompetensi itu akan muncul kayak slide baru ya, muncul dengan gambar dan dua tulisan ya. Nah kemudian yang kedua, ketika tulisan itu disorot akan muncul black box gitu ya, animasi tulisan. Nah itu bagaimana tipsnya saya akan buka di video pembelajaran kali ini. Baik sahabat, rahasia pertama atau tips yang pertama, tombol di sini atau button di sini bisa ya membuat button di sini, yaitu dengan insert kemudian button. Silakan pilih tipenya, tidak harus sama dengan saya, boleh yang sesuai sahabat inginkan. Yang rahasia pertama, animasi pada button di contoh yang saya berikan, yaitu pertama ada di letak triggernya. Kita perhatikan kompetensi ini button 1 ya, show layer when the hover the mouse over. Apa artinya? Action show layer, berarti saya menggunakan banyak layer. Paham sampai sini? Sip. Banyak layer. Kemudian layer apa? Karena ini tombol untuk kompetensi, layer kompetensi. Sini saya buat layer kompetensi, materi ajar dan penilaian. Kemudian mouse hover over. Artinya apa? Ketika mouse menunjuk ke sini, maka dia akan ke layer yang dituju. Nah itu rahasia pertama. Bisa dipraktekkan? Caranya klik kanan ya, duplikat saja ya. Nah ini layer kompetensi. Paham sampai sini? Atau di sini nih, insert new layer. Nah
Kemudian paham nambah layernya, kemudian tambahkan sesuai, karena di sini menunya ada 1, 2, 3, 4. Makanya saya buat baru 3 nih. Ini untuk praktek ya, pengembang. Jadi insert new, kasih layer pengembang. Sampai sini. Nah, kehebatannya layer, ketika ini kita buat insert layer utama atau base layernya, ini halaman ini sebagai base layer, itu akan kelihatan backgroundnya, tulisan. Jadi di sini nggak usah nambahkan lagi, itu lebih simple. Tips kedua, dengan banyak nambah layer, kita nggak usah modifikasi per slide. Sip, oke. Kemudian yang kedua, ini untuk memudahkan, kalau tema animasinya sama seperti ini nih ya, hanya beda posisi dan gambarnya saja, maka lebih gampang lagi. Klik kanan, duplicate, tinggal kita namakan pengembang. Sip sampai sini. Oke, sudah ada 3 tips ya. Kita masukkan sini tata letaknya biar lurus. Oke, sudah. Ini kita gambarnya ganti dengan pengembang, contohnya dengan gambar ini ya, katanya. Boleh silakan atau yang lain sesuai aset yang teman-teman punya. Oke, kita kecilkan, taruh di sini. Nah, oke, cukup ya. Pengembang di sini. Nah, oke, sudah. Nah, sekarang tip yang keempat, ini kan sudah duplikat ya, tapi menu ini supaya tidak kelihatan nih, karena dipilih. Kita pilih di timeline ya, timeline. Di sini base layer, asetnya ada semua di sini. Contoh menu pengembang itu kita di button 4. Kita kembali ke pengembang. Untuk mendisablekan atau menghilangkan tampilannya, maka di base layer button 4. Nah, tidak kelihatan karena dia waktu dipilih. Paham sampai sini? Sudah 4 tip ya. Kemudian tadi dicontoh ketika disorot di sini, kemudian keluar animasi. Itu saya main di stat. Nah, stat juga hover ya. Edit. Sudah tahu nambah stat? Oke, new stat. Karena ini ketika diarahkan hover ya. Sini karena sudah dipakai hovernya, maka sudah tidak ada lagi. Kemudian lakukan yang sama di mulai hover, tinggal ini ganti warna, ganti tulisan, maka dia akan berubah. Jelas? Nah, supaya ada efek animasinya, kita pakai cara yang tip kelima, yaitu dengan animasi. Tinggal cari di sini float in, split, pilihlah. Jadi nampilkan ini dengan animasi. Jelas sampai sini? Gampang ya? Saya perlahan-lahan mudah untuk dipraktekkan. Kemudian kita animasinya nih di pengembang layer pengembang ini. Jump to, ini kita klik pertama. Jump to slide menu artinya kembali ke menu utama
ya, menu utama, kemudian jika timeline end, kemudian layer pengembang. Artinya apa? Jika sudah selesai komponen ini ditampilkan, maka akan kembali ke sini. Artinya apa? Tampilan seperti ini. Kita lihat ya. Kita lihat. Kemudian sekali lagi urutan tip yang ke-6. Atur urutannya nih. Urutan itu dengan timeline. Oke. Bang ya. Saya perlahan-lahan tolong sambil praktekkan disediakan software yang sahabat punya, kemudian praktekkan sesuai video ini berjalan. Insya Allah pasti bisa. Kemudian kedua, pause timeline. Kenapa pause timeline on this layer ini? Saya tambahkan trigger pause timeline. Artinya apa? Timelinenya akan berhenti. Ini tuh akan berhenti kapanpun layer kompetensi di layer kompetensi, ya, karena ini pengembang berarti kita ganti dengan layer pengembang. Kita ulangi this layer atau kalau tidak dikenal di layer saja ya. Kalau tidak dikenal, when the start button 2 ya, ketika kalau kita ini button 2, button 3, artinya apa? Tulisan ini hover, artinya apa? Dalam kondisi disorot, maka berhenti dulu. Tapi kalau tidak disorot, maka akan kembali ke menu. Paham sampai sini ya? Saya ulangi. Jump to menu when timeline end. Artinya apa? Kalau layer di sini atau layer pengembang ini sudah tampilkan, ini ada 3 aset ya. Ini walaupun kelihatan ini asetnya base layer. Jelas ya? Tapi kalau ini penilaian, ini asetnya layer ini. Oke. Nah, kalau ini sudah ditampilkan, maka kembali ke menu. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua, akan berhenti. Ini umpamanya baru nampilkan ini akan berhenti ketika ada yang tombol ini atau tombol ini disorot. Sip sampai sini? Oke. Nah, kemudian khusus untuk mulai saya tambahkan state. Kenapa tadi ada perubahan ya? Ada perubahan ketika diklik itu oke. Nah, itu kita tambahkan tadi main di state. Insert, pilih done. Artinya nanti ketika diklik ini berubah lagi. Jadi baik, coba kita review ya di slide. Nah, yang ditampilkan jika review seperti ini, maka di base layernya tidak yang jadi disembunyikan. Layer kompetensi, layer materi ajar itu disembunyikan. Yang ditampilkan adalah base layer atau halaman layer utama. Kita tunggu. Nah, ini ya, ini base layer. Nah, menu yang tadi mana? Nggak kelihatan. Nih, kalau nggak disorot, penilaian dan mulai, dia akan kembali. Tuh, kembali sendiri. Tuh. Oke, dia akan kembali sendiri. Coba kita pengembang. Nah, pengembang belum ya? Kenapa? Kita belum buat di sini di menu pengembang. Di menu pengembang kita lihat. Nah, show layer. Oh, kompetensi lagi. Harusnya di
pengembang. Ini juga show layer ini yang 4 show layer pengembang. Kalau ini penilaian, penilaian. Kalau ini pengembang. Ini sudah, kemudian di pengembang. Nah, seperti ini. Coba ya, kita review lagi. Apakah sudah sama? Jadi sahabat, memanipulasi dengan banyak layer ini itu juga bisa membuat animasi tampilan. Kalau bisa saya sebut animasi tampilan. Oke, pengembang. Nah, tampil ya. Ini adanya di mana? Layer. Tuh. Kalau ini perubahan adanya di mana? Di state. Ini juga adanya di mana? State. Jelas ya? Oke, kita klik. Nah, ini kenapa bisa kalau diklik dirubah? Itu namanya state do. Tapi kalau ini ketika ditunjukkan berubah, itu namanya state over. Jelas ya bedanya? Semoga bisa dipraktekkan. Sekali lagi saya step by step. Jika kalian menemui kebingungan, stop videonya, ulangi lagi, tonton sampai habis, maka insya Allah dengan mudahnya sahabat bisa membuat animasi button dengan tadi ada memakai state, memakai timeline, memakai trigger, dan juga banyak layer. Semoga 4 tips ini yang saya bagikan bisa dipraktekkan dan selamat berkreasi. Tampilannya tidak mesti seperti saya, bisa dimodifikasi, bisa amati sampai selesai, kemudian tiru yang baiknya dan modifikasi sesuai kreativitas sahabat edukasi semuanya. Selamat mencoba ya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Perubahan komponen adanya di state. Kalau interaksi bisa kita gunakan layer dan trigger. Sip sampai sini. Kemudian di layer kita bisa aktifkan bagaimana komponen itu disembunyikan atau ditampilkan. Itu juga bisa menambah animasi. Banyak ya yang saya bagi di video kali ini. Jadi bisa animasi itu bisa dengan state, bisa dengan timeline, bisa dengan trigger, atau menggunakan banyak layer dengan menghapus atau menonaktifkan tampilan. Itu saja, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan atau tips yang ingin saya bagi, silahkan tulis di komentar. Sekali lagi semoga bermanfaat. Saya cukupkan, Ahmad Rifai. Kita tunggu konten-konten dan tips-tips yang menarik berikutnya. Terus stay di channel Ahmad Rifai Parwis. Aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Selamat belajar SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.